Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan arsalahu basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوان الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Mengawali khutbah Jumat siang hari ini, izinkan khatib menyampaikan wasiat. Wasiat ini utamanya untuk pribadi khatib. Isi wasiat hendaklah kita senantiasa meningkatkan takwa Allah. Dalam arti hendaklah kita selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperbanyak, untuk banyak-banyak menjalankan perintah Allah. Dan hendaklah pula sekaligus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk selalu menjauhi, sekaligus meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya khatib mohon izin menyampaikan tentang Ramadan merupakan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Hadirin, sesungguhnya pada hari ini kita telah memasuki saum Ramadan hari yang kedua. Artinya kita telah ditakdirkan oleh Allah berjumpa dengan bulan yang agung, bulan yang penuh kemuliaan, Ramadan Mubarak tahun 1444 Hijriah atau 2023 Miladiyah. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat Ramadan ini dalam rangka untuk mewujudkan bentuk kasih sayangnya, bentuk rahmatnya dan maghfirahnya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan ini agar kita menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah ditetapkan, telah diwajibkan siam atas kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan, diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, yang dengan itu diharapkan kalian menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sebuah hikmah yang agung, sebuah tujuan yang sangat mulia dari disyariatkannya saum Ramadan agar kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sungguh mulia orang-orang yang bertakwa itu,
sebagaimana janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa pun luar biasa, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yastahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam naungan-naungan dan mata air yang mengalir. Wa fawakiha mimma yastahun, dan buah-buahan dari apa yang mereka inginkan. Kemudian dikatakan kepada mereka, kulu washrabu, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum dengan nyaman. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum dengan nyaman, karena oleh amalan kalian. Al-Mursalat surah ke-77 ayat 41, 42, 43. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Subhanallah, betapa agungnya balasan orang-orang yang bertakwa, yakni ia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman pula, innal musaddiqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan mata air yang mengalir. Al-Hijr surah 15 ayat 45. Hadirin, Allah bersama orang-orang yang bertakwa dengan maunah pertolongannya, dengan inayahnya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah ma'a bersama orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang muhsin, berbuat ihsan. An-Nahl 128. Saudaraku kaum muslimin, betapa agungnya balasan orang yang bertakwa itu. Dan ternyata Allah syariatkan Ramadan agar kita bisa masuk ke dalam surganya, agar senantiasa Allah membantu kita dan menolong kita dengan inayah dan taufiknya. Maka sungguh, saudaraku sekalian, sesungguhnya puasa Ramadan adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Dengan adanya puasa Ramadan, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Man shoma, barang siapa yang siam puasa Ramadan, imanan dengan iman, wa ihtisaban dengan penuh harap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambih,
akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin, Allah inginkan adanya puasa Ramadan adalah untuk gugurkan dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita agar kita bisa masuk ke dalam surganya. Rasulullah menambahkan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qoma, berdiri Ramadan, menegakkan qiyamul lail, salat tarawih di dalam bulan Ramadan, imanan dengan iman, wa ihtisaban dengan penuh ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bayangkan bahkan salat tarawih pun dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Masih tambah lagi barang siapa yang bisa mengikuti salat tarawih bersama imam mulai awal hingga akhir sempurna, dikatakan di sana bagaikan salat lail semalam suntuk. Subhanallah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan ila akhirih," apabila malam pertama bulan Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin jahat diikat, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang terbuka, pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang tertutup. Kemudian ada malaikat yang menyeru, "Wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Sesungguhnya Allah memerdekakan hambanya dari api neraka." Dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Subhanallah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, betapa agungnya bulan Ramadan ini, sehingga untuk mendapatkan dan meraih maghfirah, ampunan Allah di bulan Ramadan ini sangatlah mudah sekali bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, menginginkan wajah Allah, menginginkan kehidupan akhirat, yang menginginkan keridhaan Allah. Orang beriman memandang Ramadan sebagai sesuatu yang sangat indah di dalam hidupnya. Ia memandang Ramadan sebagai sebuah kesempatan emas untuk menggugurkan dosa-dosanya, untuk mendulang pahala yang sangat banyak di sisi Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin yang menginginkan kehidupan akhirat tentu dengan gembira, dengan sukacita dan bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, karena ia sadar betul bahwa Ramadan ini kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang tidak sering terjadi, hanya 1 tahun 1 kali, itu pun hanya 1 bulan. Kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita sangat mudah sekali di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, berbeda dengan orang-orang yang ada di hatinya penyakit, orang-orang yang di hatinya lebih menginginkan dunia, orang-orang yang di hatinya penuh hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya, sangat mencintai dunia dan takut mati. Orang-orang yang seperti ini di hatinya penuh dengan hubbud dunya,
Ramadan ia pandang sebagai sebuah beban yang sangat berat dalam hidupnya. Ramadan ia pandang sebagai sesuatu yang bisa menghalang-halangi syahwatnya. Namun sangat berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak demikian. Lihatlah para sahabat terdahulu, orang-orang yang beriman terdahulu, mereka sangat mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Mereka menunggu-nunggu datangnya Ramadan itu. Sudah sekian lama dia menunggu-menunggu untuk menjumpai Ramadan. Dia harus menunggu selama 11 bulan, menunggu-nunggu, mengharap-harap untuk berjumpa kembali dengan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan tiba, mereka benar-benar bergembira. Mereka saling memberikan selamat kepada teman-temannya dengan datangnya bulan Ramadan ini, menunjukkan kegembiraan mereka karena mereka adalah orang-orang yang faham betul tentang hakikat kehidupan dunia yang fana ini, sehingga mereka lebih mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah merupakan tamu yang agung, tamu yang mulia. Mari kita berusaha untuk berazam, bertekad, bersungguh-sungguh. Maksud saya, kita telah masuki hari kedua ini. Kita akan selesaikan sampai 1 Syawal nanti. Kita berazam, bertekad untuk bermain di level yang atas. Kita manfaatkan sewaktu kita selimit mungkin, dari detik ke detik, menit ke menit. Kita manfaatkan untuk bertasbih dan beristighfar ke hadapan Allah Ta'ala, sehingga kita mempunyai target di akhir Ramadan betul-betul kita terbebas dari dosa-dosa dan kembali fitrah. Inilah harapan kita. Kemudian bagi orang yang beriman itu, bahwa amal soleh itu merupakan kunci yang hendaknya kita laksanakan, kita wujudkan amal soleh itu di dalam Ramadan ini sebagai kebutuhan kita. Siapapun yang menjadikan amal soleh sebagai kebutuhan hidupnya, maka ia akan sangat semangat untuk beramal. Seperti halnya orang-orang yang butuh kepada uang, ia semangat mencari uang. Seperti orang-orang yang butuh kepada makanan dan minuman, mereka semangat mencari makanan dan minuman. Demikian pula orang yang memandang amal soleh sebagai kebutuhan hidupnya, bahkan melebihi kebutuhan makan dan minum, maka ia sangat semangat untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adakah kebahagiaan hidup di dunia ini kecuali kita beramal soleh dan mentaati Allah dan Rasulnya? Sesungguhnya tidak ada. Tidak ada sesuatu yang lebih bernilai dalam kehidupan kita ini selain amal soleh dan mentaati Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena bekal kita menuju kematian hanyalah amal soleh. Kita tidak akan membawa harta yang kita miliki ketika di dunia ini. Kita tidak akan membawa rumah kita yang kita tempati sekarang ini. Kita tidak akan membawa kendaraan yang kita miliki sekarang ini untuk masuk ke kuburan. Tetapi yang kita bawa adalah amal soleh. Nah, di bulan Ramadan ini merupakan kesempatan emas, peluang besar untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Mengingat bulan ini semua amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Satu amal soleh diberi pahala 10 kebaikan hingga 700 kebaikan.
Itu kalau di luar Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan Allah katakan puasa adalah milikku dan untukku. Karena puasa itu untukku dan adalah milikku, maka akulah yang akan memberikan pahalanya. Pahalanya tidak disebutkan nominalnya. Mungkin bisa 700, mungkin bisa 1000, bisa 10.000, mungkin bisa 1 miliar, mungkin bisa 1 triliun, mungkin bisa 10 triliun dan tak terhingga. Itulah janji Allah bagi hamba-hamba yang mau beramal soleh di dalam bulan Ramadan ini. Karena itu di akhir atau di ujung khutbah singkat ini, khatib mengajak, utamanya pribadi khatib, hendaklah kita berusaha untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya dengan cara qiyamul lail, dengan cara qiraatil Quran, dengan cara berzikir, berinfak, bersedekah, dan amal-amal soleh yang lainnya dapat kita wujudkan. Mudah-mudahan taufik hidayah senantiasa terlimpah buat kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wastaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal ikhwanul kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kedua ini, khatib mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita tundukkan pandangan, kita hadirkan hati yang paling dalam, seraya bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita mulai balik hingga saat ini benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita mulai balik hingga mati kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kehidupan kita senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, teguhkanlah hati kami, teguhkanlah iman kami ala dinik, atas agamamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan washi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rizqna taqwa wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wala dzikrallahi akbar. Aqimis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.